Halo Sobat Next Tutorial. Apa kabarnya hari ini Nexter semua? Semoga selalu semangat ya dalam menjalankan aktivitas di bulan puasa. Di video kali ini kita akan memberikan tutorial tentang fitur terbaru dari MyISN, yaitu DMS, Document Management System. Sobat semua pasti penasaran kan sama fitur terbaru ini? Simak video ini sampai selesai. Bagi yang belum subscribe, yuk di-subscribe dulu biar nanti teman semua nggak ketinggalan video tutorial terbaru seputar kepegawaian. Oke, kita langsung aja ya. Di sini Mimin sudah login ke ASN Digital. Sobat semua juga bisa login ke ASN Digital sekarang juga. Setelah login, kita pilih menu layanan individu ASN. Selanjutnya, kita pilih fitur My ASN. Oke, sobat semua, sekarang kita sudah ada di dashboard My ASN dan di sini ada menu DMS dan ada skor arsip digital. Bisa sama-sama kita lihat bahwa skor arsip digitalnya yaitu di poin 58,57 dan di bawahnya ada tulisan lengkap. Sekarang Mimin akan coba jelaskan satu persatu dulu ya. Yang pertama, apa itu DMS atau Document Management System? Jadi, DMS adalah layanan kepegawaian digital untuk mengelola arsip manajemen ASN secara terstruktur dan terpusat agar lebih efisien, aman, mudah ditemukan kembali, dan memiliki manfaat dalam layanan kepegawaian, serta telah terintegrasi ke SIA ASN. Lalu, apa aja sih manfaat DMS ini untuk ASN? 1. Ketepatan data ASN yang bersumber dari arsip yang autentik. Data ASN yang valid bersumber dari arsip manajemen ASN digital yang autentik. 2. Percepatan dan peningkatan layanan manajemen ASN. Nantinya, pada saat ASN mengurus kenaikan pangkat, pindah instansi, pensiun, dan layanan manajemen ASN lainnya, ASN tidak kebingungan lagi melengkapi arsip. Semua sudah tersedia di MyASN atau fitur DMS ini. 3. Menjaga keamanan arsip digital sebagai bentuk mitigasi risiko arsip fisik yang rusak atau hilang. 4. Terwujudnya transformasi digital ASN secara menyeluruh. Selanjutnya, skor yang ada di menu DMS di bawahnya ada tulisan lengkap nih. Kenapa ada tulisan lengkap ya? Jadi, kalau kita klik kotak pada DMS ini, maka akan muncul dua pilihan, yaitu arsip utama dan arsip kondisional. Kita tampilkan gambar ini dahulu agar lebih jelas. Di sini ada 9 dokumen untuk menentukan kategori dari kelengkapan arsip manajemen digital ini bisa dilihat pada gambar. Pada nomor 1 sampai dengan 4 itu ada DRH, Perteknip, SKCPNS, dan SKPNS. Selanjutnya pada nomor 5 sampai 9 itu ada riwayat pendidikan, riwayat KP, riwayat jabatan, pindah instansi, dan riwayat diklat. Nah, dari 9 dokumen ini nantinya akan muncul 4 kategori, yaitu kategori tersedia, di mana pada kategori tersedia ini belum terdapat arsip pada nomor 1 sampai 9 atau belum lengkap arsip dari nomor 1 sampai 4. Selanjutnya untuk kategori terisi, yaitu jika sudah terdapat arsip pada nomor 1 sampai dengan 4, sebagai catatan SKPNS dikecualikan bagi yang statusnya masih CPNS. Selanjutnya kategori lengkap, yaitu jika sudah terisi seluruh arsip pada nomor 1 sampai dengan 4 dan sudah ada terisi antara nomor 5 sampai 9 tapi masih belum lengkap. Terakhir untuk kategori sangat lengkap, yaitu jika pada NIP dalam DMS ASN terdapat seluruh arsip manajemen ASN digital nomor 1 sampai dengan 9. Sebagai catatan, dikecualikan bagi CPNS dan PNS yang belum memiliki dokumen riwayat pindah instansi. Sampai di sini sudah paham ya dengan apa itu DMS, manfaat DMS untuk ASN, dan kategori kelengkapan dari DMS. Sekarang kita akan bahas skor dari DMS ini. Termasuk nanti kita akan praktekkan langsung bagaimana cara menaikkan skor dari DMS. Jadi, untuk kategori kelengkapan arsip manajemen ASN ini masing-masing mempunyai bobot nilai. Di sini Mimin akan jelaskan menggunakan bagan ya. Jadi,
ada 9 jenis dokumen yang tadi kita sudah jelaskan. Nah, dari 9 jenis dokumen tadi, 4 diantaranya merupakan dokumen utama. Dokumen utama ini bobot nilainya 30. Pada dokumen utama ini, bobot nilainya tidak sama ya antara yang statusnya sudah PNS dengan statusnya yang masih CPNS. Berikut penjelasan bobot nilai. Jika status PNS, maka bobot nilai DRH-nya yaitu 7,5, D2 NIP 7,5, SKCPNS 6, SPMT 1,5, SKPNS 7,5. Sedangkan jika status CPNS, bobot nilai DRH-nya yaitu 10, D2 NIP 10, SKCPNS 8, SPMT 2. Selanjutnya, untuk riwayat pendidikan itu bobot nilainya 25, riwayat kenaikan pangkat bobot nilainya 20, riwayat jabatan bobot nilainya 15, riwayat pindah instansi bobot nilainya 5, dan riwayat diklat itu bobot nilainya 5. Lalu, untuk kategori dari bobot nilai ini ada 4 kategori. 1. Kategori rendah. Jika skor DMS-nya itu kecil dari 30. 2. Kategori cukup. Jika skor DMS-nya antara 30 sampai 55. 3. Kategori tinggi. Jika skor DMS-nya antara 56 sampai 90. Yang keempat, kategori sangat tinggi. Jika skor DMS-nya besar dari 90 atau di atas 90. Nah, untuk skor DMS dari yang Mimin contohkan saat ini adalah 58,57 dan berada di kategori 3 dengan kategori tinggi. Sekarang, Mimin ingin mendapatkan nilai di atas 90 agar kategori menjadi kategori sangat tinggi. Yang pertama yang perlu kita persiapkan adalah dokumen-dokumen yang presentasinya masih rendah pada arsip utama ini. Sementara, untuk yang persentasenya sudah 100%, itu menandakan bahwa dokumen pada bagian itu sudah lengkap ya. Di sini, yang persentasenya masih rendah itu di riwayat diklat, riwayat KP atau golongan, riwayat jabatan, riwayat pendidikan, dan SPMT CPNS. Mimin sudah persiapkan semua dokumen-dokumen untuk diupload pada bagian yang presentasinya masih rendah. Format dokumennya itu harus berupa PDF, ukuran maksimalnya di 1 MB, dan dokumen yang akan kita unggah bisa dokumen asli atau fotokopi atau yang sudah dilegalisir. Sekarang kita coba mulai dari yang paling bawah dulu. Kita coba upload file SPMT CPNS. Untuk cara uploadnya, kita tinggal klik icon upload dokumen yang berwarna merah ini. Jika upload berhasil, akan muncul notifikasi berhasil di bagian kanan, seperti ini. Selanjutnya, jika kita cek lagi pada bagian upload dokumen tadi, di sini ikonnya sudah berubah jadi jam pasir, dan jika kita arahkan kursor ke arah icon, maka akan muncul notifikasi sedang menunggu validasi admin DMS. Jadi, dokumen-dokumen yang kita unggah ini harus divalidasi terlebih dahulu oleh admin DMS-nya. Next, kita upload dokumen golongan atau kenaikan pangkat. Caranya sama seperti yang tadi, klik icon upload dokumen, lalu kita pilih dokumennya. Selanjutnya, kita upload dokumen riwayat jabatan. Lanjut kita ke riwayat pendidikan. Nah, untuk riwayat pendidikan ini disarankan bagi teman-teman sudah menyiapkan file ijazah dan transkrip nilainya mulai dari ijazah sekolah dasar sampai ke pendidikan terakhir. Sampai di sini kita sudah selesai upload dokumen dari SPMT CPNS, kenaikan pangkat atau golongan, riwayat jabatan, dan riwayat pendidikan. Sementara untuk riwayat diklat kita akan upload nanti. Kita tunggu validasi dari admin DMS dulu untuk dokumen yang sudah kita upload tadi. Dan ini hasilnya setelah dokumen yang kita upload sudah berhasil dan divalidasi oleh admin DMS. Skor di sini naik menjadi 88,75 dan berada di kategori lengkap. Sekarang kita lanjut ke riwayat diklat. Di sini ada 2 jenis diklat atau kursus yang pernah diikuti.
Namun dokumen sertifikatnya itu sudah hilang, jadi untuk riwayat diklat ini jika kita ingin menambah atau menghapus, kita bisa ke menu update data, lalu cari menu riwayat sertifikasi. Untuk riwayat diklat yang dokumen sertifikatnya sudah hilang, bisa kita hapus saja dengan cara klik titik 3 ini, lalu pilih hapus. Lanjut tekan tombol ya. Sekarang, riwayat sertifikasi Mimin sudah kosong dan Mimin akan menambahkan beberapa sertifikat pelatihan yang pernah Mimin ikuti. Caranya, kita klik tombol lanjut pengisian data, lalu pilih jenis sertifikasinya. Di sini Mimin pilih kursus. Untuk pilihan klasifikasi kursusnya, pilih aparatur negara atau kepegawaian. Selanjutnya, kita masukkan nama kursusnya, lalu nama institusi penyelenggara, selanjutnya masukkan nomor sertifikat kursus, selanjutnya tahun kursus, selanjutnya kita masukkan tanggal mulai dan tanggal berakhirnya. Dan terakhir kita masukkan durasi atau jam kursus tersebut. Jika sudah, kita klik tombol selanjutnya. Kita akan diminta untuk upload dokumen. Dokumen yang diupload ini harus jelas dan tidak boleh blur. Jika sudah, kita bisa klik tombol selanjutnya. Di sini kita centang pernyataan di bagian bawah ini. Selanjutnya klik tombol kirim. Dan di sini skor Mimin sudah naik menjadi 98,75 dan kategori ini termasuk menjadi sangat lengkap. Oke Nexter, kita udah selesai untuk melengkapi arsip digital di bagian arsip utama. Semua dokumen sudah 100%, yang artinya kita sudah melengkapi semua dokumen dari arsip utama. Sekarang kita coba cek di bagian arsip kondisional. Pada arsip kondisional ini, untuk angka kredit dan penghargaan ini, skornya sudah 100%. Untuk cuti luar negeri, masa kerja, dan pindah instansi ini masih kosong karena Mimin memang belum pernah ada pengajuan untuk 3 dokumen ini. Nah, untuk SKP 2022 ini masih 75%, ini nanti tinggal diupload dokumen SKP yang tahun 2022. Nah, sangat gampang kan sobat semua? Jadi, sobat semua cukup cek skor DMS masing-masing, lalu lengkapi bagian yang persentasenya kurang, lalu tunggu validasi dari admin DMS. Untuk validasi ini, kita bisa cek prosesnya secara berkala ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya tutorial kita kali ini. Jika ada pertanyaan, kita bisa lanjutkan diskusi di kolom komentar. Thank you for watching. See you in the next tutorial. Bye-bye.